Bayangkan, dini hari yang seharusnya tenang, berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan abad ini. Dari 5 penjuru 500 juta pasukan gabungan Suriah, Palestina, Mesir, Iran, dan Yaman bergerak serentak seperti badai gurun yang menelan segalanya. Langkah kaki mereka menggetarkan tanah, deru mesin tank membelah udara, dan suara dentuman artileri memekakan telinga. Israel yang selama ini dikenal dengan pertahanan baja dan teknologi mutakhir mendadak lumpuh. Iron Dome ambruk, pangkalan militer terbakar, ratusan tank Merkava meledak seperti mainan, dan tentara IDF berlarian kocar-kacir. Puluhan kota jatuh hanya dalam hitungan jam. Haifa, Ashkelon, Beersheva, semuanya luluh lantak. Lebih dari ratusan ribu tentara Israel tewas, sisanya menyerah berbondong-bondong, dijadikan tawanan perang. Dan yang lebih mengguncang dunia, 3 juta warga Zionis dipaksa meninggalkan tanah Palestina, menciptakan konvoi pengungsi terpanjang dalam sejarah modern. Pertanyaannya kini membakar benak semua orang. Apakah ini akhir Israel untuk selamanya? Atau justru awal dari babak baru sejarah yang akan menyeret dunia ke dalam Perang Dunia III? Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe serta tulis sholawat di kolom komentar, agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Fajar menyingsing di atas dataran Timur Tengah. Angin gurun bertiup kencang membawa debu yang pekat. Namun yang lebih menggetarkan bukanlah badai pasir, melainkan badai manusia dan mesin perang. Dari 5 penjuru, suara gemuruh ribuan kendaraan lapis baja terdengar menggetarkan bumi. 500.000 tentara gabungan dari Suriah, Palestina, Mesir, Iran, dan Yaman bergerak serentak seperti ombak raksasa yang siap menelan Israel. Di utara, tank-tank Suriah merayap menuruni lereng dataran tinggi Golan. Deretan kendaraan tempur sepanjang puluhan kilometer melaju tanpa henti. Artileri berat menghujani benteng pertahanan Israel, menciptakan ledakan demi ledakan yang mengguncang tanah. Pos-pos militer Israel roboh satu persatu. Tentara penjaga perbatasan terpaksa kabur atau mati di tempat. Dari selatan, Gaza dan Sinai meledak dengan aktivitas militer. Pasukan Palestina yang didukung oleh unit mekanis Mesir menyeberang, menghantam barikade Israel dengan mortir, roket, dan senapan mesin. Tank Mesir meratakan dinding pertahanan yang selama ini dipandang tak tertembus. Pos-pos IDF di Negev hancur dalam sekejap, meninggalkan hanya kobaran api dan reruntuhan airan. Dari jarak ratusan kilometer, menembakkan gelombang rudal balistik jarak jauh. Rudal-rudal itu melesat bagai bintang jatuh di malam gelap, lalu menghantam pangkalan udara, gudang senjata, dan pusat komando Israel. Ledakan raksasa menerangi cakrawala, mengguncang bangunan di Tel Aviv dan Yerusalem. Dari arah barat, Laut Mediterania, armada kapal perang Mesir menutup jalur laut Israel. Rudal anti-kapal ditembakkan, menghantam kapal patroli Israel hingga tenggelam. Israel terisolasi, tak ada lagi jalan keluar ke laut. Dan dari selatan jauh, Yaman meluncurkan ratusan drone kamikaze yang terbang rendah. Meski teknologinya sederhana, mereka menyelinap melewati radar Israel yang sudah kewalahan. Drone itu menghantam pembangkit listrik, menara komunikasi, dan depo logistik, melumpuhkan infrastruktur vital Israel sejak detik pertama. Koordinasi militer terbesar abad ini berlangsung dengan presisi mematikan. Dunia terbelalak melihat bagaimana 5 negara yang selama ini dianggap tercerai-berai, kini bergerak dengan satu komando. Siaran televisi internasional menampilkan gambar satelit, lautan tank, konvoi artileri, ribuan pasukan berbaris menuju jantung Israel terperangah. Dalam beberapa jam pertama, perbatasan mereka sudah jebol dari berbagai sisi. Tentara IDF mencoba melakukan perlawanan, tetapi mereka kalah jumlah, kalah strategi, dan kehilangan komunikasi. Hari itu dicatat sejarah sebagai hari badai pasukan. Bukan sekadar serangan, melainkan gelombang kehancuran yang tak terbendung. Pagi berubah menjadi siang, dan Israel semakin terbenam dalam kekacauan. Iron Dome, perisai kebanggaan Israel, ambruk total. Sistem pertahanan udara itu tidak dirancang menghadapi kombinasi 500 juta tentara, ribuan roket, rudal, dan drone yang ditembakkan secara bersamaan. Radar overload, komputer lumpuh, dan peluncur kehabisan amunisi. Langit Israel yang biasanya dijaga ketat kini dipenuhi cahaya roket yang melesat tanpa henti. Rudal-rudal Iran menghantam pangkalan udara di selatan, menghancurkan puluhan jet tempur sebelum sempat mengudara. Drone Yaman menyerang instalasi listrik, membuat Tel Aviv gelap gulita.
Dari Gaza, roket Palestina menghujani kota perbatasan, menciptakan kobaran api yang tak terkendali. Tentara Israel di garis depan kehilangan arah, komunikasi dengan komando pusat putus. Beberapa unit mencoba bertahan tetapi segera dihantam oleh serangan artileri dan drone kamikaze. Tank-tank Merkava yang menjadi kebanggaan Israel meledak satu persatu, meninggalkan kawah api di jalanan. Pemandangan mengerikan terlihat di banyak kota. Puluhan ribu tentara IDF berlari kocar-kacir. Ada yang melepaskan seragamnya, mencoba berbaur dengan warga sipil. Ada yang menyerahkan diri tanpa perlawanan, mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan pasukan sekutu Arab. Kota-kota besar jatuh seperti domino. Haifa, pelabuhan penting Israel, terbakar hebat dihantam rudal. Beersheva hancur setelah tank Mesir dan Palestina masuk ke pusat kota. Ashkelon dan Ashdod direbut pasukan gabungan dalam waktu singkat. Jalan raya dipenuhi bangkai kendaraan, mayat tentara dan warga sipil yang berlarian mencari perlindungan. Ratusan ribu tentara Israel tewas di hari kedua. Ratusan ribu lainnya menyerah dan dijadikan tawanan. Pasukan gabungan memaksa mereka berjalan berbaris tanpa senjata. Sementara kamera televisi dunia menyiarkan momen itu secara langsung. Dunia menyaksikan dengan tercengang. Tentara Israel yang selama ini ditakuti kini menyerah massal. Kocar-kacirnya IDF menjadi bukti nyata bahwa Israel sudah kehilangan kekuatan militernya. Tidak ada lagi koordinasi, tidak ada lagi strategi, hanya kepanikan dan kekalahan. Dunia terkejut. Analis militer menyebut ini sebagai kekalahan paling memalukan dalam sejarah modern. Negara yang selama puluhan tahun menjadi simbol dominasi militer kini runtuh di hadapan musuh yang bersatu. Hari kedua berakhir dengan kesimpulan yang tak terbantahkan. Israel sedang menuju kehancuran total. Hari ketiga sejak badai 500 juta tentara itu dimulai menjadi hari yang menandai berakhirnya sebuah negara. Tel Aviv, jantung Israel, benar-benar lumpuh. Gedung-gedung tinggi yang dulu berkilau kini hanyalah tumpukan beton retak. Jalan-jalan yang biasanya dipadati kendaraan mewah kini dipenuhi bangkai mobil terbakar dan mayat bergelimpangan. Tank-tank Suriah masuk dari utara, menghantam benteng pertahanan terakhir. Pasukan Palestina dari Gaza dan tepi barat berhasil menyusup ke jantung kota, mengibarkan bendera di atas bangunan yang masih berdiri. Divisi lapis baja Mesir meratakan jalan-jalan utama dengan kecepatan yang tak terbendung. Sementara rudal Iran terus menghujani sisa-sisa pertahanan di pusat kota. Drone-drone Yaman, meski sederhana, memutus jalur komunikasi yang tersisa. Gedung pemerintahan Israel hancur. Parlemen Knesset berubah menjadi puing. Kantor pertahanan terbakar dan markas intelijen lumpuh total. Tidak ada lagi simbol kekuasaan yang berdiri. Israel kehilangan kepalanya, Netanyahu dan pejabat tinggi lainnya sudah tidak terlihat. Rumor menyebar bahwa mereka melarikan diri ke luar negeri sebelum serangan mencapai Tel Aviv. Namun sebagian kabar mengatakan mereka tewas di bunker bawah tanah yang dihantam rudal presisi. Entah mana yang benar, yang pasti pemerintahan Israel sudah bubar. Pasukan gabungan 5 negara bergerak cepat. Mereka merebut satu persatu kota strategis. Haifa di utara, Ashkelon dan Ashdod di pesisir, hingga Beersheva di selatan. Puluhan kota jatuh tanpa perlawanan berarti. Rakyat Israel tidak lagi memiliki tentara yang melindungi mereka. Ratusan ribu tentara Israel yang masih hidup kini menjadi tawanan. Mereka dikumpulkan di lapangan terbuka, berbaris dengan tangan diikat. Televisi dunia menyiarkan gambar mengejutkan. Lautan tentara Israel duduk berlutut, dijaga ketat pasukan Arab. Sementara itu, rakyat Israel berteriak di jalanan, mencoba mencari perlindungan. Tetapi tak ada tempat yang aman. Shelter-shelter bawah tanah sudah penuh, rumah sakit kewalahan, dan jalur keluar negeri tertutup rapat. Hari itu, dunia menyadari sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Israel benar-benar jatuh. Negara yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan militer di Timur Tengah kini hilang dalam 3 hari. Kemenangan militer bukanlah akhir dari drama ini. Pasukan gabungan yang sudah menguasai seluruh wilayah Israel mengumumkan keputusan yang mengejutkan. 3 juta warga Israel yang dikenal sebagai pendukung Zionis harus diusir dari tanah Palestina. Perintah itu dilaksanakan segera. Jalan-jalan dipenuhi konvoi pengungsi. Truk, bus, dan kendaraan lapis baja digunakan untuk memindahkan warga sipil. Mereka membawa apapun yang bisa diselamatkan. Koper, kantong plastik, bahkan sekadar selimut. Wajah mereka pucat, penuh ketakutan, sadar bahwa tanah yang selama ini mereka sebut rumah kini hilang selamanya.
Di Tel Aviv, ratusan ribu orang berkumpul di bekas bandara Ben Gurion yang sudah hancur. Mereka berharap ada pesawat asing yang datang menjemput, tapi tak ada yang berani masuk. Pelabuhan Haifa pun penuh sesak. Ribuan orang berdesakan ingin naik kapal meski kapal itu tak pernah datang. Banyak yang akhirnya nekat berenang ke laut. Tubuh mereka tenggelam tanpa jejak, dunia terbelah. Sebagian menyebut ini sebagai keadilan atas penderitaan rakyat Palestina yang dirampas selama puluhan tahun. Sebagian lain menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan baru. Kamera internasional menyiarkan wajah anak-anak Israel yang menangis kelelahan di jalanan gurun. Diiringi tentara bersenjata, Amerika dan Eropa hanya bisa mengutuk. Tidak ada bantuan nyata. Armada militer mereka tetap menjauh, takut menghadapi 500.000 tentara gabungan yang kini menguasai wilayah. Israel benar-benar sendirian. Koalisi 5 negara mengibarkan bendera kemenangan. Palestina untuk pertama kalinya berdiri tegak di tanah yang dulu direbut. Suriah, Mesir, Iran, dan Yaman menyebut hari itu sebagai hari keadilan. Namun kemenangan ini bukan tanpa bayangan gelap. Dunia kini hidup dalam ketakutan. Banyak yang percaya peristiwa ini bisa memicu perang dunia terede. Amerika kehilangan sekutu utamanya. Eropa menghadapi gelombang pengungsi baru, sementara Timur Tengah kini dikuasai kekuatan baru. Bagi rakyat Palestina ini adalah awal dari kebebasan. Bagi rakyat Israel ini adalah akhir dari sebuah mimpi. Dan bagi dunia ini adalah titik balik sejarah yang akan dikenang selamanya. Hari ketika Israel runtuh dan jutaan warganya diusir dari tanah yang mereka klaim. Ketika debu perang akhirnya perlahan mereda dan dentuman meriam hanya menyisakan gema di kejauhan, dunia berdiri di persimpangan sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Israel telah runtuh. Negara yang selama puluhan tahun dianggap tak terkalahkan itu kini hanya tinggal puing-puing, kota-kotanya hancur, militernya bubar dan jutaan warganya tercerai-berai tanpa arah. Di Gaza, tepi barat, dan seluruh tanah Palestina, air mata bercampur dengan sorak kemenangan. Bagi rakyat Palestina, inilah hari yang mereka sebut sebagai hari kebangkitan. Jawaban atas doa panjang yang mereka panjatkan di tengah penderitaan. Jalanan dipenuhi bendera, pekik takbir, dan tangisan haru. Namun di balik kegembiraan itu ada pula kesedihan mendalam. Ratusan ribu nyawa melayang, tanah yang direbut kembali kini penuh dengan kuburan massal, dan masa depan masih diselimuti ketidakpastian. Di Israel yang kini tinggal nama, tragedi kemanusiaan berlangsung di hadapan dunia. 3 juta pengungsi Zionis berjalan kaki di padang gurun, berdesakan di pelabuhan yang kosong, dan menangis di bandara yang terbakar. Mereka kehilangan segalanya, rumah, negara, identitas. Dunia terbelah. Sebagian menilai ini keadilan sejarah, sebagian lagi menyebutnya sebagai tragedi baru. Amerika Serikat dan Eropa kaget, terpukul, dan tak berdaya. Mereka yang selama ini mendukung Israel dengan penuh keyakinan, kini hanya bisa menyaksikan sekutunya hilang dari peta dunia. Armada militer yang biasanya menjadi simbol dominasi tidak bergerak, takut menghadapi 500.000 tentara gabungan yang kini mendikte arah Timur Tengah. Krisis politik meledak di Washington, Paris, Berlin, dan London. Dunia Barat kehilangan pijakan, sementara harga minyak dan gas melonjak tajam, menciptakan gelombang krisis ekonomi global. Sebaliknya, koalisi 5 negara, Suriah, Palestina, Mesir, Iran, dan Yaman berdiri gagah sebagai kekuatan baru. Mereka menamakan hari kemenangan itu sebagai Hari Keadilan Abadi. Bendera Palestina berkibar di atas reruntuhan Tel Aviv, menjadi simbol bahwa penindasan panjang akhirnya dibalas dengan kebangkitan. Namun kemenangan ini membawa tanda tanya besar. Apakah dunia kini akan menuju perdamaian baru, atau justru menuju perang global yang lebih besar? Banyak analis menyebut peristiwa ini sebagai awal dari Perang Dunia III. Amerika kehilangan sekutu utamanya, Eropa resah dengan gelombang pengungsi, dan Blok Timur, Rusia serta Cina, diam-diam tersenyum melihat dominasi Barat yang terkoyak. Pesan moral dari tragedi ini jelas. Tidak ada kekuatan yang abadi jika dibangun di atas ketidakadilan. Israel tumbuh dengan menindas, merampas, dan membunuh. Dan pada akhirnya, mereka runtuh bukan hanya karena rudal dan peluru, melainkan karena beban dosa sejarah yang tak tertahankan. Namun kini, dunia dihadapkan pada pilihan. Apakah akan mengulang siklus balas dendam yang tak berkesudahan, atau mulai membangun peradaban baru di atas pondasi kemanusiaan? Sejarah telah menuliskan babak ini dengan darah. Tetapi tinta berikutnya, apakah akan berwarna darah lagi atau harapan sepenuhnya ada di tangan umat manusia?
Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah subscribe dan menulis sholawat di kolom komentar. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.